Salam sadis, salam sideway. Ketemu lagi di hari Rabu hari ini bersama channel Sayur Bening. Ya, kita lihat hari ini gimana market ya. Eh, Tadi pagi nutupnya tipis ini era di 19.000 ya. 19.000 dia nutup. Kayaknya ada yang nahan di situ ya. Semalam sempat buang bentar, tepat ke 18.872 ya. Di situ dia ininya cepet sekali dia mantul balik lagi ke atas, disorong lagi gitu. Jadi seperti yang ini saya bilang ada yang nahan di harga situ gitu ya. Ada pertahanan lumayan kuat yang pengennya dari 2 hari ini di 19 ribuan, 19.100 gitu dia ini. Tapi malam ini kita lihat lah mulai hari ini ya. Hari ini mungkin apakah nanti malam waktu 1-2 jam, biasanya sejam, kira-kira 1 jam mau buka market ambrek, kadang biasanya ada event gitu agak disorong ke atas dikit dulu. Misal kayak kondisi ini 19.000, 19.000 di bawah 19.100 sekarang ya. Dia ini bisa aja nanti dia sorong ke 19.200 something atau 19.300 di kisaran gitu. Nunggu lihat eventnya. Atau hari ini nggak sebelum buka, dia hari ini agak cepet pengumuman ini ya. PPI. PPI mungkin hari ini mungkin agak ada zigzag naik turun. Kita lihatlah ya, mungkin aja sorong ke atas, sorong ke bawah akan terjadi lagi malam ini. Kita lihat karena setelah PPI ya kan, terus dia nanti juga malam ini juga ada FOMC meeting. Tapi FOMC meeting ini nggak gimana, yang takutnya nanti orang akan ada yang speak juga ya. Ya itu agak inilah kita perhatikan, bisa aja speaknya kalau hawkish market agak goyang naik turun, mungkin gitu aja market hari ini ya. Kita lihatlah gimana ininya, bisa ya mungkin udah mulai lebih volatile lah. Hari ini market mungkin lebih volatile. Mungkin aja nanti 2-3 jam ke atas setelah saya upload video ini, atau 4 jam ke atas, mungkin market agak sedikit hijau ya kan. Kalau sekarang saya buat video market cap di 921,5 billion, volume 48,6 billion, BTC dominance di 39,7. Oh, turun sedikit ya. Tadi 2 jam lalu saya lihat masih 39,8. Mungkin altcoin agak ini dikit. Kita lihat. BTC di 19.086, ETH di 1.289, BNB di 272, XRP 48,78. Nah, ya di sekitar ini aja dia ya. Kita lihatlah nanti ininya, market sekarang ini masih dia sama kemarin dengan hari ini di kisaran ini dia main ya dari tadi malam. Ya kita lihatlah nanti setelah bentar lagi, nanti 2 jam lagi udah mulai buka market Eropa. Juga hari ini ada pengumuman GDP juga UK ya kan. Biasanya langsung efek ke ininya enggak sih, cuma nanti antara pound sterling ke USD gimana, andai kata itu aja efek. Nah, andai kata ada efek dikit. Tapi hari ini dolar agak menguat untuk mata uang Asia. Mata uang yen ketekan lagi hari ini. Mata uang yuan renminbi juga agak ketekan. Pagi ini yen drop
0,2%, yuan juga drop. Korea yang agak naik dikit karena Korea naikkan interest rate 0,50 basis point. Jadi dia mata uang Korea won ya, itu agak menguat hari ini ya. Jadi kita lihatlah market hari ini kemana nanti setelah ini pengumuman PPI. Jadi agak volatile juga sih hari ini. Mulai hari ini mungkin agak volatile setelah PPI. Nanti dia juga ada masih ada event oil juga ya, short term energy. Short term energy juga ngaruh itu gimana. Terus FOMC meeting, ya kita nggak tahu lah, nanti ada dia punya member speak juga kalau nggak salah, si Bowman atau siapa. Ya kita lihat lah, andai kata mereka speaknya nggak ngaco, nggak hawkish ya market nggak ini. Tapi kalau dia hawkish ya agak gejolak lagi gitu ya. Sambil nunggu besok CPI lagi. Nah besok yang agak ini, kalau kita lihat dari dia punya CPI, itu kan ada penurunan dari forecast-nya ya, yang dimana bulan lalu 8,3, ini dia forecast ininya 8,1. Nah yang agak kita perhatikan core-nya. Jadi besok juga gimana tuh, core-nya itu agak-agak diperhatikan, karena kalau dilihat dari ini justru core-nya naik gitu. Nah makanya besok juga volatile juga dalam dosis. Karena acuannya ya kita lihatlah, tapi nggak usah kadang begini. Saya padahal udah ada bahas sedikit, masih banyak sekali yang tanya. Ini ada waktu dikit karena kita nunggu. Saya coba terangkan lagi. Banyak yang sekali tanya soal resesi gimana. Wah ngeri lihat berita. Ya resesi akan ini 2023, tapi tergantung kitanya dan tiap-tiap negara berbeda. Saya udah pernah bahas Indonesia boleh dibilang dari awal COVID itu sudah cukup well prepared di tangan Jokowi. Walaupun nggak ada yang perfect gitu, tapi mau dibandingkan dengan walaupun negara maju, kabinet Jokowi dengan presiden udah cukup bagus menangani ya. Ini kita tidak ngomong pro Jokowi atau nggak secara apple to apple kita bandingkan penanggulangan dari COVID, dari ngadapi krisis gitu ya. Well prepared negara Indonesia gitu, ya kan. Jadi kalau Anda yang di Indo, Anda lihat oh gelap, baca berita Anda takut, itu bukan akan terjadi semua negara di dunia gitu ya. Ya overall kebanyakan mereka misalnya yang udah agak ditakuti kan, imbas yang paling ini kan Eropa gitu, karena itu juga dekat dengan perang gitu ya, Ukraina, Rusia, dan mereka yang energinya bergantung dengan Rusia ya sangat imbas, sangat berat ngadapin. Tapi kan beda kita Indonesia, ya kan? Itu satu poin. Jadi kalau kalian tanya, sekalian saya rangkum bareng lah. Kemarin juga tanya, Great Reset kapan mulai ini? Ya Great Reset ini udah dijalankan, sudah dalam proses. Kapan semenjak COVID itu udah mereka planning itu. Great Reset mau dibuat. Jadi itu sekalian semua ini kekacauan udah yang dalam paket reset ini, ya kan? Jadi yang terjadi terus ini kesusahan apa semua itu ya istilahnya sesuatu yang mau di reset pasti ada harga yang dibayar gitu ya, yang nggak ngerti finansial, yang nggak bisa manajemen hidup, manajemen finansialnya, manajemen yang tidak ikut perkembangan ekonomi akan kena imbas dari ini semua. Tapi kalau Anda yang terus up to date sekarang seperti kita gitu, Anda tonton YouTube apa bahas ekonomi, apa yang terjadi di dunia gitu, nah itu baru Anda bisa cancang dan Anda terus yang walaupun awalnya nggak ngerti, Anda belajar mulai menata finansial Anda, money management Anda, keuangan Anda gitu. Itu akan survive gitu seharusnya. Dan juga di mana kita, jadi itu banyak sekali ini, termasuk resesi ini juga kan berhubungan dengan
geopolitiknya, geoekonominya, itu semua kita lihat dari aspek-aspek situ. Indonesia itu secara geopolitiknya masih bagus, sangat stabil gitu. Paling sedikit ada konflik Cina, Laut Natuna, nggak terlalu gimana. Juga ya mungkin di kisaran di uh, Irian, Jayapura gitu ya, sedikit ini di situ yang mungkin boleh dikatakan stabil. Ya kan, yang agak ini seperti yang saya bilang, sekarang ini smartkah Anda warga yang demo? Saya baca berita hari ini demo buruh lagi. Kalau saya rasa, nah inilah satu, mereka harus belajar lagi. Apa yang mereka mau demo? Kondisi ekonomi begitu sulit. Ya, mereka demo itu bukan ada solusi kondisi begitu, justru Anda akan bunuh diri. Kenapa? Perusahaan udah mulai mau survive aja susah seluruh dunia. Jadi kalau Anda masih bisa dapat kerja, Anda syukuri, baik-baik pertahankan perusahaan Anda, jangan sampai kolaps. Kalau Anda banyak, ya ekonomi krisis ini, Anda cukup minta pemerintah backup gimana aja. Semua negara. Sekarang itu bukan hanya Anda sebagai buruh, seorang pekerja juga sulit sekali afford. Ya, kalau yang pekerja gitu. Sangat sulit. Mereka karena dengan inflasi. Nah, disitulah nanti kalau Anda bisa bertahan, terutama yang pekerja pabrik, industri gitu, ya kan, pegawai gitu. Itu yang Anda kalau sementara ini bisa bertahan, ya kan, sambil nanti ya pemerintah pasti ini, itu memang yang sedang dibahas di sekarang ini, banyak hal, semua. Kalau kita di Indo sebenarnya Anda masih bisa bertahan karena masih gampang. Misalnya Anda mau irit, Anda ada sedikit tempat aja, Anda bisa nanam-nanam apa, Anda belajar hidroponik. Kalau di luar negeri itu Anda nggak bisa, apalagi di apartemen, dilarang ini, Anda nggak bisa. Mereka sangat bergantung dengan, jadi lebih sulit bertahan. Maka kalian yang di Indo sebenarnya masih banyak fleksibel untuk bertahan gitu. Dan itu pun yang imbasnya itu di resesi ini yang di kota gitu. Yang berat itu yang di kota. Tapi kalau Anda yang di desa-desa itu seharusnya survive aman aja. Paling Anda belajar irit, potong budget rokok udah pasti, kalau bisa berhenti rokok. Ya, jadi ada yang tanya, kok gimana? Itu salah satu solusi. Anda seorang perokok, kalau bisa berhenti merokok. Ya kan? Karena rokok akan naik, tax akan naik lagi. Itu. Terus ini yang di kampung, yang di desa gitu, atau yang kota kecil lah ya, Anda masih bisa survive, nggak masalah. Paling irit sedikit aja, mungkin kurangi banyak keluar karena harga minyak mahal gitu ya kan. Itu aja ngatur ini. Tapi yang berat itu yang di kota besar. Nah, resesi ini buat Anda, siapa subscriber saya, kalau Anda seorang cuma pegawai, pekerja, itu Anda harus hati-hati gitu manage. Karena kalau di kota Anda bisa tidak punya rumah, Anda harus bayar kos, Anda harus bayar listrik, ya kan. Semua itu naik tinggi gitu. Itu yang sulit. Kalau di kampung, apalagi kita Indo, orang mangan ngumpul gitu, ya kan, bisa share, bisa masih inilah. Kehidupan sosial Indo itu apalagi masih sangat kuat gitu. Beda dengan di luar negeri itu yang sudah sangat individual gitu ya. Maka mereka sulit gitu ngadepi kondisi resesi ini. Nah, buat kalian yang di Indo nggak usah takut. Gitu. Tapi kalau andai ada yang punya duit, kok mau alihkan aset kemana? Ya lihat secara kalau saya lihat ekonomi Indonesia, sementara tahun 2023 masih ini cuma berhubung dengan sudah dekat ini election, mungkin acak kadutnya mulai pertengahan 2023 ke 2024 itu 2024 yang agak sulit. Maka kalian inilah pinter-pinter sambil belajar lah. Indonesia sudah harus dewasa. Kalian harus tahu dengan kejadian ini, kalian harus memilih pemimpin yang bisa benar-benar olah negara. Kalau Anda tidak mau kehidupan Anda
seperti yang di luar sekarang terjadi, banyak yang ini fucked up gitu, jadi homeless ya, ya itu karena ya mereka kebodohan. Misalnya Amrik lah, saya ambil contoh Amrik, ya kan itu karena apa? Eh, yang pinter nggak mau bersuara, yang goblok yang bersuara keras, akhirnya ya terpilih lagi Biden. Udah tahu sebenarnya kalau mau dilihat, kalau mereka mau lihat masa kerja si Biden dengan Obama dulu, itu nggak bagus. Tapi mereka mau pilih balik, nah akhirnya inilah yang terjadi gitu. Ya, Indonesia harus belajar itu. Jangan mau kalian harus udah smart ke depan lagi ini kalau udah pemilihan entah Anda pilih kepala negara atau apa, jangan kaitkan dengan agama ras Anda pilih yang harus bisa kerja yang ngerti rakyat yang memang kerja untuk rakyat gitu. Itu yang ini ya. Karena apalagi ekonomi gitu. Ini aja kadang saya mikir loh ya. Ini Jokowi setelah kelar ganti presiden lain, tim ekonominya gimana? Karena ini panjang gitu efeknya gitu. Anda 2024 ganti presiden, next 2005 2000 ya kan? Ini inflasi. Itu kalian rakyat harus pikirkan baik-baik. Kalau saya tinggal di Jepang lebih agak santai karena di sini sangat ini sekali. Anyway, saya sangat stabil hidup sini ya. Uh, karena banyak hal politiknya nggak seperti di Indo yang kadang kita lihat goyang-goyang kepala saya. Nah, itulah yang bisa saya beri masukan buat kalian yang di Indo. Nah, buat yang bekerja, ini boleh sedikit masukan. Andai kata Anda subscriber, mungkin kerja di pabrik atau apa. Andai kata Anda di kota besar, apakah Anda di Surabaya, di Jakarta, ya, dan sekitarnya, atau Surabaya, atau Anda yang pekerja di daerah factory, misal industri, pabrik, Karawang atau mana, saya lupa. Karawang banyak factory saya lihat dulu. Misalnya Anda di situ suatu saat nanti tahun depan atau Anda kehilangan pekerjaan, kalau boleh saran saya Anda jangan bertahan di kota. Mending Anda uh, pulang kampung dulu gitu. Karena kenapa? Dengan resesi dan inflasi tinggi, Anda ada sedikit simpanan bentar aja amblas, tapi Anda mau bertahan dia sulit. Mending di kampung, asal masih ada gubuk pun, Anda sama orang tua, Anda bisa aktivitas di kampung dulu untuk survive sambil nunggu 2 tahun ke depan, 3 tahun ekonomi mulai baik. Nah, Anda baru boleh kembali lagi ke kota fight gitu. Atau di desa justru sekarang ini setelah resesi, jujur saya bilang yang hidup di desa itu lebih prospek loh kalau Anda ngerti gitu. Ada modal dikit atau ada tanah Anda olah, ya kan? Itu sangat bagus gitu. Dan hasil dari Jokowi, infrastruktur yang terbangun inilah. Itu Tuhan dah rencana. Dulu saya ketawa aja, lawan politiknya ketawain Jokowi bangun infrastruktur, dia bilang rakyat nggak makan aspal gini. Itu kebodohan. Maka jangan pilih yang begitu-gitu. Karena kalau Anda lihat long term, setelah resesi ini, itu infrastruktur, kalau andai kata Jokowi nggak, Anda fucked up Indonesia. Kenapa? Biaya operasional sangat sangat mahal gitu. Dengan inflasi yang Anda, tapi dengan ada bangun infrastruktur tol yang cepat, ini itu lebih hemat dan lebih cepat lagi, lebih efektif, itu bisa lebih Anda punya pengeluaran juga gitu. Itu semuanya ada related hitung-hitungannya sebenarnya. Ya, satu pandangan ini. Jadi yang bisa saya kasih masukan buat Anda yang misalnya pekerja, andai kata Anda kehilangan pekerjaan untuk akhir tahun atau tahun depan gitu, misalnya entah perusahaan Anda tutup, jangan bertahan di kota karena sulit gitu. Kecuali Anda langsung ada dapat pekerjaan atau teman yang handle apa kasih kerja, mending. Tapi kalau Anda lihat nggak ada peluang, lebih baik Anda pulang ke desa, pulang ke kampung dulu, bertahan di kampung sambil cari apa yang bisa digarap. Karena saya baca berita juga di Indo, bagusnya itu Jokowi justru ada APBN-nya dialihkan ke ini kan untuk dana bantuan desa, itu gede. Itu sangat bagus kondisi resesi gini. Jujur, secara ekonomi justru sangat membantu kalangan bawah gitu. Asal kalian jaga juga, jangan
kepala desanya korupsi, itu kasihan rakyat gitu ya. Jadi rakyat udah harus cerdik, harus pantau itu semua ya. Nah, itu. Tapi kalau ada yang berduit kok gimana saya mau ini duit saya mau alihkan kemana? Eh, ya emas bisa lagi drop terus. Kalau Anda duitnya lumayan, tunggu aja tahun depan saya lihat properti akan turun, stagflasi, akan dapat barang murah. Nah, Anda bisa beli properti, apalagi yang ada tanah adalah apa ya? Kalau apartemen saya orangnya nggak suka apartemen gitu ya, paling enak masih suka yang ada tanah gitu, ya kan? Tapi kalau Anda kata di kota besar, apartemen yang bagus, yang strategis, andai kata orang butuh uang cepat, tahun depan itu bisa stuck sekali gitu ya. Properti itu anjlok, saya yakin anjlok sekali gitu. Bisa diinvest ke sana. Yang paling bagus ya rumah yang ada tanah gitu ya. Nah, ya tinggal alih-alihkan, lihat inilah untuk invest long term gitu ya. Paling andai kata 2024, 2023 tahun depan, 2024 agak ini, terus 2025 mungkin udah better, 2026 mungkin udah mulai naik lagi. Apa yang Anda invest itu udah naik, 2020 udah naik lebih tinggi lagi gitu. Yang punya dana, yang nggak ada dana bertahan atau uh, create sesuatu di kampung. Karena sekarang teknologi semua udah ini, ya kan? Ikuti itu. Jangan bertahan di kota. Anda yang di kota besar yang paling sulit. Kondisi resesi ini di seluruh dunia yang paling sulit itu yang di kota, ya. Tapi jangankan Indonesia, misalnya di Inggris saja, itu yang di pedesaan masih survive, masih nggak terlalu seberat yang kalian baca berita yang di kota-kota gitu, ya. Jadi itu aja yang saya bisa ini ya, kita lihatlah ke depannya ini sekarang lagi dimain termasuk misalnya OPEC ya kan. Kenapa Arab Saudi udah berani lawan Amrik gitu? Amrik marah gitu ya karena dia minggu kemarin itu dia potong produksinya 2 juta barel per hari ya kan. Ngamuk kan, termasuk si senator dari Demokrat itu Bernie Sanders, dia ngamuk, dia bilang cabut aja militer kita, nggak usah protek. Arabia juga udah tahu ke depannya apa yang dimainkan Great Reset ini kan juga ke arah green energy. Green energy berarti ke depan listrik semua, dia punya minyak udah nggak laku, mah dia Arab ini dari berapa tahun belakang kan terus perbarui, mereka lebih konsen dibuka ya kan, semua lebih dia mau ini dapat pariwisata karena mereka lihat future masa depan, minyak udah nggak harapan, maka dia sekarang juga udah ngelawan gitu, nggak mau denger lagi gitu karena gua mau denger lu, gua juga nggak bisa dipertahankan minyak ini ke depan karena yang digarap itu udah green energy gitu ya kan. Jadi ya winter ini kita lihat lah, yang kasihan mereka yang nggak ada energi, yang di Indonesia walaupun harga naik masih nggak separah di luar negeri naiknya gitu ya. Walaupun Anda bilang, oh pendapatan sini sama saja, walaupun Anda bandingkan pendapatan ini itu, biaya hidup sini pengeluaran jauh lebih tinggi dari Indo juga gitu. Jadi pajaknya lagi gitu, beda sekali gitu. Misalnya gini, saya kasih satu gambaran kan. Anda punya motor, Anda parkir di depan rumah aja boleh. Di sini dengan aturan nggak boleh kalau nggak bener-bener area parkir. Saya misalnya rumah saya gitu, kalau saya beli mobil, saya nggak ada tempat parkir, saya nggak boleh sembarangan parkir, saya harus nyewa parkir. Nyewa parkir aja untuk daerah saya gitu, sebulan itu kalau hitung duit Indo 4 juta lebih. Itu untuk biaya parkir mobil saya gitu. Andai kata ya, saya nggak punya, untung saya depan rumah saya ada tempat untuk parkir mobil gitu. Udah tapi yang nggak ada orang yang punya apartemen ya, karena nggak ada fasilitas, nggak dapat, dia harus sewa gitu. Nah di Indo kan nggak usah. Belum lagi biaya listrik, biaya air di sini gas lebih mahal. Jadi sama aja, bukan soal oh pas saya bilang minyak deh, oh kalian kan gajinya tinggi, sama aja. Malah justru sini tanggungan lebih gede dari Indo gitu. Oke, jadi hari ini agak panjang saya bahas gitu supaya kalian lebih ini dan bisa menjawab pertanyaan yang udah ditanya-tanya saya ini.
simple aja, saya rangkum simple supaya kalian paham, nggak usah terlalu takut dengan berita yang kalian baca gitu. Karena beda secara geografis, secara ini juga mereka harus ngadepin musim dingin yang sulit. Anda kan nggak ada musim dingin di Indo, jadi banyak hal yang beda gitu ya. Tinggal yang agak sulit memang saya ingatkan di kota, itu aja. Oke, jadi salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.